Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria dengan NIM 21650060. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi 1 tentang computer security. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? 1. Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. 2. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, seperti online banking, e-commerce, elektronik data interchange. 2. Desentralisasi server. 3. Transisi dari single vendor ke multi vendor. Terus meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Terus 5. Kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. 6. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Dan selanjutnya berhubungan dengan internet. Next, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. 1. Kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Terus data-data milik perusahaan atau perusahaan. 2. Integriti atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integriti merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integriti terdapat 2 mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Terus 3. Ketersediaan. Berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. 4. Authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. 5. Otorisasi atau authorization. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses penggunaan dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif.
6. Tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer, di mana pengiriman sebuah pesan atau transaksi tidak dapat ancaman keamanan komputer secara umum. Antara lain itu manusia, seperti hacking atau siapa saja yang berusaha telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. 2. Memasukkan program ilegal seperti virus, worm, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. 2. Hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Terus segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat. 3. Software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Dan terus alam. Merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa, kebakaran, dan sebagainya. Ancaman keamanan komputer. 1. Antara lain, keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya seperti di sini. Terus keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil, seperti identifikasi user, username dan password, profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Terus keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi seperti enkripsi, firewall, dan VPN. Terus keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Selanjutnya, security attack models. Menurut yang di sini, serangan attack terdiri dari interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack, interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Terus modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Terus fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol. Jenis ini adalah memasukkan hardware seperti aslinya atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu. Ilustrasi serangan keamanan komputer seperti yang digambar. Selanjutnya, security based incident. Satu, SolarWinds Supply Chain Attack 2020. Serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan. Perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Terus Facebook, perusahaan konsultan politik mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook
tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Selanjutnya, Capital One Dead Bridge 2019, data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Data yang dicuri meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Marriott International Data Breach 2018, informasi pribadi sekitar 500 juta tamu Marriott di seluruh dunia termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor paspor dicuri oleh peretas. Equifax Data Breach 2017, informasi pribadi sekitar 143 juta warga Amerika Serikat termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan informasi keuangan dicuri oleh peretas. Terus Uber Data Breach 2016, informasi pribadi sekitar 57 juta pengguna Uber di seluruhnya termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor plat kendaraan dicuri oleh peretas. Selanjutnya Yahoo Data Breach 2013 sampai 2018. Selanjutnya, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 menyerang sistem komputer global termasuk di dalamnya layanan kesehatan di Inggris, perusahaan otomotif Renault, dan operator telekomunikasi Spanyol Telefónica. Pelanggaran data legal pada tahun 2012 yang mengakibatkan sekitar 167 juta akun pengguna bocor termasuk nama ternyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer Indonesia. Satu, pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013, pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012, pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014, serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010, serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Bushehr di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010, serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2019, serangan hacker ke situs web Presiden RI pada tahun 2008, pembobolan situs web Kedubes Amerika Serikat di Indonesia pada tahun 2007, serangan virus Alpha pada tahun 2000, dan serangan virus Melissa pada tahun 1999. Selanjutnya, 7 prinsip keamanan komputer. 7 prinsip dasar pada sistem antara lain yaitu menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. 2. Perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. 5. Kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan 7. Identifikasi potensi pertukaran antara mengurangkan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Terus kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya, yaitu
inisiasi, 2 perencanaan, 3 implementasi, dan 4 evaluasi. Penjelasannya seperti yang ada di gambar ini. Dan baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas 1 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.